Apabila mahkamah berpendapat lain dan dinyatakan. Kembali lagi di channel BD TV yang cacam nian. Halo guys, Mahkamah Konstitusi menyidangkan gugatan paslon Gubernur Bengkulu nomor urut 3 Agus Rid Imron. Simak video sidangnya. Cacam nian. Baik, ya sekarang perkara 78, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktu sekitar 10 menit, silakan. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 119-PL.02.6 garis mendatar KPT garing 17 garing Provinsi garing 12 garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu 2020 nomor urut 3. 1. Nama Agus Rid M. Najabuddin. Tempat tanggal lahir Anggut 2 Juni 1969, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Jalan Ampera Raya nomor 3 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2. Nama Imron Rosadi, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara 2 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, agama Islam, alamat Jalan Kolonel Alam Shah nomor 03 Desa Gunung Selan, Kecamatan Agrega Makmur, Bengkulu Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zetriansa SH, Yasrizal Yahya SH, adalah advokat pengacara dan penasihat hukum pada kantor advokat Zetriansa SH dan rekan beralamat Jalan Kenanga 1 RT 1 RW 1 nomor 14 Kelurahan Kebun Kenama, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Selanjutnya sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Jalan Kapuas Raya nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut termohon dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada Gubernur Bengkulu tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 119-PL.02.6 garis mendatar KPT garing 17 garing Provinsi garing 12 garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. 2. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 model D hasil provinsi garis mendatar KWK halaman 1-5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Kedudukan hukum legal standing pemohon, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pasal 2, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3, 1. Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah A. Pemohon, B. Termohon, dan C. Pihak terkait. Bahwa keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 119/PL.02.6 KPT _17 Provinsi _12 Romawi _2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 merupakan objek dalam perkara akuo yang dikeluarkan oleh termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih. C. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu nomor 78/PL.02.3 KPT _17 Provinsi _10 Romawi _2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Agusrin Mariono dan Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadi MMMSI dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 adalah peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 nomor urut 3, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, pemohon mengajukan pembatalan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah penduduk lebih kurang 2 juta. Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu 2%. 2 juta hingga jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta. Perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan KPU Provinsi Bengkulu 1,5%. Lebih dari 6 juta hingga 12 juta jumlah penduduk. Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu 1%. Jumlah penduduk lebih dari 12 juta. Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu 0,5%. Bahwa menurut pemohon terjadi eksodus pemilih yang dilakukan oleh paslon nomor 2 yang diperkirakan mencapai 100.000 suara, sehingga merugikan perolehan suara pemohon sebab eksodus tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 kabupaten, yaitu Muko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Selain itu, adanya instruksi untuk merusak surat suara paslon nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal, sehingga menyebabkan suara tidak sah paslon nomor 3 mencapai 65.000. Bahwa menurut pemohon, jika suara eksodus tersebut dinyatakan tidak sah dan suara pemohon yang dirusak tersebut dijumlahkan, maka seharusnya jumlah suara paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, yaitu nomor urut 1 nama pasangan calon Helmi Hasan Haji Muslihan Diding Sutrisno, suara 324,364, persentase 33,51%. Nomor urut 2 Dr. Haji Rohidin Mersah MM, Dr. Haji Ros Jonsah SIP MSI, perolehan suara 318,80, persentase 32,46%. Nomor urut 3 Agusrin Mariono Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadi MMMSI, perolehan suara 333.316, persentase 34,03%, sehingga jumlah keseluruhan suara 979.759.000. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 119/PL.02.6 KPT _17 Provinsi _12 Romawi _2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Tenggang waktu pengajuan permohon. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 junto pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Bahwa hasil Pilkada Gubernur Bengkulu tahun 2020
kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 119-PL.02.6 KPT /17 Provinsi /12 Romawi /2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 yang diumumkan hari Kamis 17 Desember 2020 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok permohonan. Adapun pokok-pokok permohonan pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa di awal pencalonan KPU Provinsi Bengkulu menetapkan status tidak memenuhi syarat TMS kepada pasangan bakal calon gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Najabuddin dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadi MSI dengan pertimbangan yang sangat dangkal. Setelah menggugat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, pasangan bakal calon gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Najabuddin dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadi MSI akhirnya dapat mengikuti kontestasi politik dalam Pilkada Gubernur Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa dari awal penyelenggara pemilu mencoba menjegal dengan menerapkan standar yang subjektif. Akibatnya, selain kehilangan banyak waktu untuk sosialisasi dan persiapkan teknis kampanye lainnya, kami juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang menganggap pasangan bakal calon gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Najabuddin dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadi MSI tidak mampu dan tidak layak mengikuti pilkada. Bahwa petahana pasangan nomor 02 menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan dana penanganan COVID-19 untuk sarana kampanye. Berdasarkan hasil tangkap tangan ditemukan jam tangan dengan logo Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang diperuntukkan penanganan COVID digunakan sebagai pemberian yang mengatasnamakan gubernur sebagai pasangan calon gubernur nomor urut 2. Bahwa ada pemberian uang dalam amplop pembagian kain sabun kepada pemilih yang terjadi secara masif seprovinsi Bengkulu yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Bahwa di Provinsi Bengkulu yang terjadi di lapangan jauh lebih parah dari yang dicatat Bawaslu. Kecurangan pilkada dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Di awal pilkada, pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik dikunci terpetik dengan statement lebih dari 90%. Data rekap menunjukkan partisipasi hampir 86%. Bahwa faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh Provinsi Bengkulu, mulai dari malam hari menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya. Bahwa kota Bengkulu yang paling dekat dengan pusat informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai dibanding di kabupaten lain. Partisipasi politik hanya mencapai 54% saja. Bahwa hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran. Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta pilkada bupati dan pilkada gubernur, yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Muko-Muko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti pilkada. Seharusnya daftar hadir pilkada gubernur dan bupati sama jumlahnya. Begitu juga jumlah penggunaan surat suara. Waktunya tolong diperhatikan. Siap, Yang Mulia. Tadi disampaikan sekitar 10 menit. Siap. Bahwa setelah rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, hasil penghitungan suara online yang dilakukan KPU masih menunjukkan besarnya perbedaan jumlah pemilih gubernur dan wakil gubernur dengan pemilih bupati atau wakil bupati. Namun mendadak sehari setelahnya dan atau 2 hari setelah pleno penghitungan suara tingkat provinsi, angka-angka itu berubah sama persis setelah dibeberkan kejanggalan di pleno provinsi dan memberikan laporan tertulis ke Bawaslu. Bahwa pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau surat tidak sah mencapai 65.000 suara lebih. Kami menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara pasangan calon nomor urut 3.
bahwa ada dugaan pengerusakan surat suara sah paslon nomor urut 3 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres tahun 2019 yang hanya sekitar 20 ribuan surat suara. Petitum, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan diwakilkan bukti-bukti terlampir dengan ini, perkenalkan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon gubernur Bengkulu nomor urut 2 Dr. Haji Rohidin Mesra MM dan pasangannya Dr. Haji Ros Jonsa SIP MSI, menyatakan tidak sah dan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 119-PL.02.6 /Mendatar KPT-17-Provinsi-12 Romawi-2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten, kota di tingkat provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. 4. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Pilkada Gubernur Bengkulu adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, nama paslon Helmi Hasan Haji Muslian DS, perolehan suara 328.364 dengan persentase 33,51%. Nomor urut 2 Dr. Haji Rohidin Mersa MM dengan pasangannya Dr. Haji Ros Jonsa SIP MSI dengan perolehan suara 318.080 suara dengan persentase 32,46%. Pasangan nomor urut 3 Agus Rin Haryono Dr. Insinyur Haji Imron Rosadi MMMSI dengan perolehan suara 333.316 suara dengan persentase 34,03%. 5. Menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020. 6. Memerintahkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 diulang di 5 kabupaten, yaitu Muko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. 7. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon kuasa hukum pemohon Yotriansa SH dan Yasrizal SH. Sekian yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Ada catatan dari majelis panel, silakan yang mulia Prof. ini. Saudara kuasa pemohon, siapa namanya? Yasrizal yang mulia. Yasrizal ya? Iya. Yasrizal. Tadi kan sudah menyebutkan ini kebetulan permohonan suara ini tanpa halaman. Siap yang mulia. Ya, jadi sangat ini sekali, agak merepotkan juga kalau tanpa halaman begini ya. Saya sudah memberikan nomor halaman. Khususnya pada halaman 5 ya, menyangkut tenggat waktu. Tolong Anda jelaskan sedikit, itu kapan permohonan awal Anda sampaikan? Masih ingat tanggalnya permohonan awal? Kami permohonan kami sampaikan secara elektronik awal. Secara online. Online. Ya, tanggal berapa itu? Lupa, kami di HP semua datanya di depan. Kemudian ya, Anda lupa itu ya? Iya. 3 hari sejak diumumkan penetapan itu ya? Iya. Kemudian itu masih masuk di situ? Masih masuk. Kalau kemudian yang perbaikan permohonan kapan Anda sampaikan? Lupa kami itu tuh pastinya. Karena di HP semua kami udah dalam bentuk file semua kami nyimpannya. Lupa juga? Iya. Ya. Jadi ini memang saya membacanya di halaman 6 ini sudah sesuai tapi tidak dijelaskan tanggal berapanya. Iya. Ya. Kemudian terkait dengan permohonan perbaikan ini, tolong nanti diberikan kopian yang dalam bentuk Word ya, bukan PDF. Oh, siap. Wordnya disampaikan ya. Ini kuasanya memang 2 yang tanda tangan ya. Oh iya yang mulia. Hanya 2 saja, yang satunya ini Epandi tidak ikut ya. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon 78 mengajukan bukti P1, P2, P8, P10, dan P15. Iya Yang Mulia. Iya, Ada benar. bukti tambahan nantinya Yang Mulia. Ya, Siap. begitu ya, benar ini. Mulia. Iya. Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Kami optimis bahwasanya lah gugatan kami ini akan lanjut, dan akan lolos di proses dismisal. Karena dalam hal ini kami yakin Bawaslu juga akan menegakkan aturan seadil-adilnya. Tentu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh paslon nomor 2, apalagi ada sampai 60.000 suara rusak, itu akan disampaikan Bawaslu juga nanti. Gitu. Nah, kami yakin dengan hal ini adanya pelanggaran-pelanggaran juga yang akan disampaikan Bawaslu selain dari gugatan kami. Gugatan ini akan lolos sampai proses dismisal dan akan berlanjut ke proses pemeriksaan saksi. Gitu. Nah, tadi sudah kami sampaikan permohonan gugatan kami. Tinggal lagi tanggapan dari pihak termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Nah, itu dari kami.